Ya, adik-adik semuanya, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu pada soal yang nomor 48 ya. Dan di sini kita akan baca dulu soalnya. Pada segitiga siku-siku sama kaki ABC, sisi AB dan BC masing-masing terbagi menjadi 3 bagian yang sama, berturut-turut oleh titik K, L, M, dan N. Jika luas segitiga ABC adalah X cm persegi, maka tentukan luas segitiga KMN kayak gitu ya, dan satunya juga masih sama yaitu cm persegi. Kemudian di sini kita diberikan opsi yaitu yang A X per 3, kemudian yang B 2X per 9, yang C X per 9, yang D X per 18, dan yang E adalah X per 36. Nah, kira-kira opsi mana yang paling tepat untuk kita bisa mengisi titik-titik yang ada di situ gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kita akan tuliskan dulu untuk soal yang nomor 48 ya di sini. 48. Nah, sebelumnya di sini kita akan melihat dulu bahwasanya kan kita ditanya luasnya segitiga KMN ya kan. Segitiga KMN itu yang mana? Segitiga KMN itu adalah yang ini. Ini adalah segitiga KMN ya kan. Kemudian di sini itu dia ada kaitannya sama X ya kan. Di sini di opsinya itu semuanya berkaitan sama X. Nah, X itu siapa? X itu adalah luas dari segitiga ABC. ABC itu yang mana? ABC itu adalah segitiga yang paling besar di sini ya. A, B, C kayak gitu. Nah, berarti artinya di sini kita akan menuliskan dulu luas dari segitiga ABC itu bentuknya seperti apa, yang mana dia menyatakan atau dinyatakan nilainya sebagai X kayak gitu ya. Jadi di sini kita akan tulis dulu luas dari segitiga ABC. Luas segitiga ABC. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, bahwasanya luas segitiga itu apa sih rumusnya? Setengah dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi kayak gitu ya, dimana antara alas dan tinggi itu harus saling tegak lurus. Harus saling tegak lurus itu maksudnya apa? Ya berarti artinya mereka harus membentuk sudut 90 derajat gitu ya. Nah, berarti artinya di sini kita akan tuliskan dulu rumus dari luas segitiganya yaitu setengah dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi gitu ya. Kita langsung aja kayaknya ya. Untuk segitiga ABC maka alasnya siapa? Jadi di sini kita bisa ambil alasnya yaitu BC. Kita tulis di sini ya, yaitu setengah kali alasnya itu BC. Kemudian tingginya siapa? Kalau alasnya BC berarti kan tingginya adalah si AB. Kenapa? Karena antara BC dan AB itu mereka saling tegak lurus gitu ya. Berarti di sini tingginya adalah AB. Dan kita juga sudah tahu nilai dari luas segitiga ABC itu yaitu sebesar siapa? X. Berarti ini sama dengan X gitu ya. Nah, berarti artinya di sini kita sudah ketahui nilai dari setengah kali BC kali AB itu adalah sebesar X. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan langsung masuk pada pembahasan yang ditanyakan ya, yaitu luas segitiga KMN. Kita akan tulis di bawahnya sini. Luas segitiga KMN. Nah, kalau rumusnya itu sama aja sih sebenarnya ya. Luas segitiga ABC maupun KMN itu ya sama aja rumusnya, yaitu setengah dikali alas dikali sama tinggi. Cuma nanti antara alasnya si ABC sama KMN pastinya kan beda gitu ya, karena beda segitiga kan. Nah, setengah dikali sama alasnya KMN siapa? Di sini kita lihat. Nah, di sini alasnya KMN itu adalah MN ya. Kita tulis dulu di sini MN. Nah, kalau sudah, kemudian tingginya siapa? Tingginya ya berarti kita ambil siapa di sini? KB, ya kan? Kenapa kok KB? Karena antara KB dan perpanjangan dari MN itu nanti akan saling tegak lurus ya, sehingga mereka akan membentuk sudut sebesar 90 derajat. Berarti di sini kita tulis yaitu KB. Gini ya. Nah, ini yang kita cari ya. Jadi berapakah nilai dari setengah kali MN dikalikan dengan KB? Nah, kita akan tuliskan dulu yaitu setengah dikalikan dengan MN itu berapa nilainya. Nah, di sini diketahui bahwasanya BC itu terbagi menjadi 3 bagian yang sama besar ya, yaitu siapa? BM, MN, dan juga NC. Sehingga kita bisa tuliskan bahwasanya MN itu adalah 1/3-nya dari BC, ya kan? Kenapa? Karena MN ini dapat 1 bagian dari total semua yang BC miliki adalah 3 bagian gitu ya.
Jadi MN itu bisa dituliskan sebagai berapa? 1/3-nya BC, gini ya. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang kita menuju ke KB. KB itu mana? KB itu adalah ini, KB. Nah, seperti yang di bawahnya tadi, bahwasanya AB itu juga dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar, yaitu AK, KL, dan juga LB. Nah, berarti artinya KB itu berapanya AB, kayak gitu ya. Berarti KB itu adalah 2/3-nya AB. Kenapa? Karena KB-nya dapat 2, dari AB-nya itu 3, kayak gitu ya. Berarti artinya KB itu nilainya adalah 2/3-nya AB. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang kita akan menuliskan lagi di bawahnya. Nah, di sini kan kita punya bentuknya itu setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Nah, ini juga kayak gitu, mau kita buat kayak gitu ya. Jadi setengahnya ini akan kita simpan dulu bersama dengan teman-temannya ini, sama ini juga ya. Nah, terus yang ini sama ini di mana? Ya, ini sama ini kita kalikan aja. 1 dikali 2 berarti 2, per 3 dikalikan sama 3 itu berarti 9. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang kita tuliskan yang kita lingkar-lingkar ini ya, yaitu setengah dikalikan dengan BC dikalikan dengan AB, gini ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat setengah kali BC kali AB ini adalah siapa? Nah, ini adalah sesuatu yang tadi sudah kita punya, yaitu mana? Ini dia, ya kan? Setengah dikali BC dikali AB itu nilainya sebesar X. Berarti artinya kita bisa substitusikan bentuk ini, atau kita masukin nilainya yang ini semuanya itu ya sebesar siapa? X. Berarti ini jawabannya adalah siapa? 2/9X, gini ya. Nah, ini dia nilainya adalah 2/9X. Jadi sudah ketemu ya, luas segitiga dari KMN itu adalah siapa? 2/9X. Nah, sekarang kita akan melihat di sini apakah ada jawabannya yang 2/9X. Nah, ini dia ya. 2/9X itu sama nilainya dengan 2X/9, yaitu yang mana? Yang ini nih. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 48 itu adalah yang B.